Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Oh ya, karena bicara soal pekerjaan ya. Ya, saya dengar-dengar Nosi ini kalau bekerja itu ya disiplin, ya kan? Terus jujur. Nah, itu kira-kira apakah dari dalam hati sendiri atau bagaimana, Pak? Atau ada motivasi tertentu? Kalau saya ya, selama bekerja itu saya berusaha menerapkan yang namanya integritas. Jadi saya bekerja dimanapun, di perusahaan saya sebelumnya pun juga saya menerapkan integritas. Karena bagi saya bekerja itu amanah. Jadi walaupun saya sekarang belum punya jodoh, belum punya istri ataupun anak, saya tuh sudah membayangkan bahwa selama saya bekerja itu, saya membayangkan diri saya punya keluarga seperti itu. Oh begitu. Artinya yang harus saya nafkahi, dan saya nggak mau kalau misalnya besok sudah berkeluarga, sudah punya istri dan punya anak itu, terus istri dan anak saya beri penghasilan yang kurang halal dari pekerjaan yang saya lakukan. Artinya saya bekerja dimanapun, entah di swasta maupun PNS, saya menerapkan integritas karena saya nggak mau yang namanya korupsi, baik korupsi uang ataupun korupsi waktu. Jadi saya berusaha untuk istilahnya amanah dalam bekerja di pekerjaan apapun. Karena begini, nantinya itu akan berefek bagi kita, keluarga kita dan teman-teman kita. Artinya kalau misalnya kita lihat ada teman yang baik dan bekerja itu kan pasti juga menambah relasi juga kan. Artinya hubungan dengan teman juga baik-baik saja, kemudian hubungan dengan perusahaan baik-baik saja, dan keluarga pun bisa tentram seperti itu. Artinya intinya bekerja dengan integritas, amanah, dan kita tuh bekerja nggak cari perhatian. Artinya kita berusaha disiplin tuh bukan karena cari perhatian, tapi saya berusaha untuk menerapkan kedisiplinan, amanah gitu intinya. Karena begini, mungkin banyak pemirsa YouTube terutama podcast yang bekerja dimanapun dan apapun pekerjaannya, mungkin banyak yang istilahnya kayak galau atau mungkin capek atau frustasi dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi saya mau tekankan bahwa di semua pekerjaan apapun, di bidang apapun itu pasti punya tekanannya sendiri. Ada enaknya, ada nggak enaknya, ada toksiknya, ada benefitnya. Jadi contoh di perbankan lah, kalau di bagian IT ya, itu jangan anggap mereka santai-santai punya gaji gede. Mereka punya gaji gede tapi juga selain punya gaji besar itu punya tekanan. Artinya mereka dari sisi IT harus selalu maintenance perusahaannya supaya tidak kena hack ataupun terus memelihara kondisi CPU di perusahaannya seperti itu. Jadi apapun kerjanya, entah dia di bagian lapangan lah, misalnya sales, itu kan dia cari nasabah ya. Nah itu kesulitannya di situ. Atau mungkin sebagai perawat, dokter, mereka harus kerja shift, mereka harus mungkin waktunya dengan keluarga agak kurang ya. Tapi ya itulah masing-masing kesulitannya, masing-masing tekanannya. Tinggal kita mau gimana. Artinya kalau misalnya itu nggak sesuai passion kita, ya keluar aja nggak apa-apa. Atau misalkan kita nih sudah bekerja, tapi merasa diri kita nggak berkembang di situ. Terus kita mencoba mencari pekerjaan lain, dan mungkin kita ada pekerjaan baru dan diterima di sana yang lebih baik, baik itu dari segi penghasilan maupun dari kenyamanan seseorang. Itu ya monggo, mau melepaskan yang di pekerjaan teman-teman YouTube di sini sekarang. Artinya pemirsa di sini kan punya pekerjaan masing-masing tuh, entah guru, entah dosen atau dokter, dan baik PNS atau swasta, itu masing-masing punya yang namanya tekanannya sendiri. Artinya
tidak enaknya, nggak enaknya, benefitnya, toksiknya. Jadi itu harus dipertimbangkan para pemirsa supaya kedepannya tuh para pemirsa bisa menentukan jalan hidupnya dalam bekerja seperti itu, yang sesuai dengan kenyamanan pemirsa ataupun sesuai penghasilan yang diharapkan seperti itu. Iya, begitu Pak ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi benar-benar biasa, maksudnya saya enggak cari perhatian, saya cuma bekerja sesuai yang terbaik seperti itu. Jadi kerja disiplin, kemudian jujur itu benar-benar murni dari dalam hati ya. Karena lebih memprioritaskan integritas ya. Iya. Jadi nggak ada unsur-unsur untuk cari-cari muka atau apa, tapi memang dari dalam diri Mas Nosi sendiri ya. Dan saya juga nggak terlalu mencari prestasi, masa prestasi kan nanti bisa sendirilah ketika kita udah enak dan bekerja, kita sudah terbiasa sesuai passion kita, pasti suatu saat kita bisa sukses gitu. Amin. Semoga Mas Nosi nanti sukses ya. Amin. Ya, kemudian yang saya tangkap juga dari Mas Nosi itu, kita jangan lihat dari penghasilannya, bagaimana penghasilannya, tapi lihat juga tekanannya, ya kan? Karena semua kan punya nilai tukar tersendiri ya. Kita punya penghasilan yang besar ya, mungkin tanggung jawabnya juga lebih besar kan ya. Tekanannya juga lebih besar. Tergantung teman-teman pemirsa menyikapinya. Artinya apakah teman-teman pemirsa itu dalam bekerja saat ini sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan prioritas teman-teman, itu silahkan. Yang penting teman-teman nyaman, entah dari segi penghasilan, dari segi suasana seperti itu. Berarti sekarang masih nyaman Mas ya? Untuk saat ini masih nyaman. Iya. Masih sesuai sama passion berarti. Kalau passion enggak. Cuma ya itu. Tapi ya nyaman ya. Saya berusaha, baik itu nyaman atau enggak nyaman, saya kerjakan. Artinya nanti kalau misalnya sudah punya pengalaman dan misalkan saya juga punya pekerjaan yang baru yang lebih baik, ya saya bisa bekerja di perusahaan baru dengan istilahnya pengalaman yang saya miliki sebelumnya seperti itu. Iya, betul. Karena juga nggak selamanya kan kita harus bekerja shift seperti itu. Ya pasti kita pengen kayak bekerja office hour, atau mungkin kita pengen jadi pengusaha seperti itu. Dan intinya gini, tadi kita harus sesuai dengan passion kita, maksudnya kita memberikan yang terbaik. Apapun pekerjaan kita jalani. Karena kalau misalnya pengen enak sendiri, itu lebih baik jadi pengusaha. Gitu ya. Pengusaha itu macam-macam, termasuk YouTuber juga Pak. Jadi YouTuber itu nggak kenal waktu. Jadi pengusaha itu bisa suka-sukanya dia, mau ngatur waktunya, mau penghasilannya berapa, bawaannya seperti apa, itu yang menentukan adalah dia sendiri, ownernya sendiri. Makanya itu saya juga ke depan pengen jadi pengusaha gitu Pak. Ya. Nah ini siapa tahu jadi pengusaha ayam. Ya. Sama lele kan. Ya. Amin. Atau ini Pak, nggak berniat jadi YouTuber juga? Ya, sebenarnya saya sedang hobi juga untuk menjadi YouTuber. Kebetulan saya punya channel YouTube. Oh, punya channel YouTube juga? Iya. Apa nama channelnya Pak? Nama channelnya Cuan Komedi. Cuan Komedi ya? Iya. Jadi Cuan Komedi itu awalnya saya bingung mau bikin YouTube tentang apa nih? Apakah pendidikan, hiburan, atau nyanyi, atau bisa nyanyi Pak? Ya dikit-dikit lah. Ya, tapi enggak sehebat gitu. Ya biasa aja lah. Iya. Saya kemudian berpikir, saya kan juga suka hiburan kan. Saya suka komedi kayak warkop gitu, kayak stand up gitu. Jadi saya memutuskan coba belajar stand up. Awalnya saya belajar stand up itu ya cuma iseng-iseng aja gitu. Lihat video-video para komika gitu. Nah, tapi saya kemudian kok lucu juga nih. Saya terus mencoba untuk belajar stand up. Nah, belajar stand up itu saya memberanikan diri untuk share ke YouTube. Jadi membuat sebuah channel YouTube namanya Cuan Komedi, dan di situ isinya adalah stand up saya
yang kurang lebih sekitar 2 menitan lah segitu. Ya karena waktu Iya, itu iya. saya masih pemula, jadi ya sampai sekarang pun juga masih belajar. Yang penting bisa berani lah seperti itu. Berarti nama channelnya Cuan Komedi, Iya. isinya tentang stand up comedy. Stand up comedy, dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya stand up. Mungkin kalau ada waktu luang saya ingin membuat kayak drama kayak Malam Minggu Miko gitu. Iya, iya. Ya, seperti itu. Kayak ya pokoknya sitkom komedi gitulah. Ya. Berarti komika ini. Ya, tapi masih pemula. Nanti bisa tampil nggak nanti habis ini? Iya, siap. Siap. Sudah ada materinya? Sudah, ya walaupun sedikit lah. Tapi ya nanti untuk pemirsa. Ya. Oke lah, nanti jadi nanti teman-teman saksikan ya setelah Ya. mungkin di Tayangan, akhir video nanti kita akan berikan kesempatan kepada Mas Nosi ini untuk menunjukkan keahliannya dalam ber-stand up komedi ya. Iya. Iya. Bahaya nih, kita bisa tersaingi nih kalau kayak gini. Enggak. Saya masih subscribernya masih di bawah 100 kok. Di bawah Oh, iya. 60. Kan baru mulai juga ya. Iya. Dan saya yakin- mulainya itu 2021 namanya. Nanti kalau konsisten saya yakin bisa besar ini Pak. Apalagi kan tentang hiburan. Apa namanya tadi? Cuan komedi. Cuan Komedi ya. Iya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Cuan Komedi. Isinya tentang stand up comedy. Dan saya yakin teman-teman bisa terhibur dengan Ya. penampilan Nosi di sana ya. Ya, teman-teman Cuan komedi juga jangan lupa subscribe Trimono Podcast ya. Nah ini nih. Ya, ya. Ini nih kolaborasi yang bagus ini kayak Ya. gini. Seperti itu. Sukses ya Pak Cuan Komedi ya. Sukses juga Pak untuk Trimono Podcast. Terima kasih Pak. Ya. Seperti itu. Oh ya Pak, ini kan sudah banyak pengalaman, sudah banyak motivasi juga ya, khususnya dalam bekerja. Saya mau tanya Pak, apakah Bapak ini punya semacam tokoh idola Ya. atau orang yang dikagumi? Kebetulan saya punya banyak tokoh idola ya. Oh banyak ya? Ya. Ya apa Pak, jelaskan satu persatu. Beberapa diantaranya itu Bapak B.J. Habibie, kemudian Raul Gonzalez, Iker Casillas, terus siapa lagi ya? Tokoh-tokoh kebanyakan tokoh-tokoh dunia lah, kayak olahraga sepak bola, terutama. Rata-rata pemain bola. Iya, kalau di lokal mungkin Bambang Pamungkas, Bambang Pamungkas. Ismet Sofyan. Oh Ismet Sofyan Iya, juga ya? Iya. Pokoknya saya mengidolakan mereka. Kalau dari Bapak B.J. Habibie sendiri, Iya. karena dia adalah salah satu mantan presiden ketiga Republik Indonesia, dan dia itu dikenal setia di keluarganya. Setia sama istri, sayang sama anak. Terus dia juga membawa perubahan bagi Indonesia. Jadi waktu itu saya ingat di mana tahun 98 itu kan ada krisis ya. Nah, di mana Presiden Soeharto waktu itu dijatuhkan, dan waktu itu dolar itu naik. Jadi $1 itu bisa sampai 20.000 rupiah. Padahal sebelumnya cuma berapa, 7.000, 9.000. Tapi setelah itu di tangan Bapak B.J. Habibie menjadi presiden, dia mencoba menyehatkan perekonomian, dan akhirnya dari 20.000 itu bisa kembali ke awal seperti 9.000, bahkan 7.000 waktu itu. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Dan selain itu Bapak B.J. Habibie juga memberikan referensi, masih Timor ya, masih bagian dari negara kita. Kenapa Bapak B.J. Habibie mencoba berdialog dengan warga Timor waktu itu, kemudian akhirnya Timor melakukan referendum dan menjadi negara sendiri sekarang sebagai Timor Leste, karena ya mungkin itu adalah hal yang terbaik bagi mereka dan juga bagi bangsa Indonesia sendiri. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Iya. Dan waktu itu pun ketika laporan pertanggungjawaban Bapak B.J. Habibie ditolak sama DPR waktu itu, tapi Bapak B.J. Habibie juga nggak marah dan juga tetap kemudian dia mencoba setelah tidak menjadi presiden, dia melakukan sebuah karya yang besar seperti di bidang pesawat ya, terutama pesawat terbang. Jadi dia itu adalah lulusan doktor profesor
di Jerman dan lewat bakatnya itu dia bahkan punya yang namanya hak cipta intelektualnya sendiri. Jadi hak ciptanya itu adalah hak paten seperti penemuan seperti itu. Ya seperti tokoh dunia yang memiliki penemuan-penemuan seperti itu. Dan itu sangat mahal untuk menjadi penemu seperti itu. Ya. Makanya itu saya bangga dengan beliau. Dan untuk pemain sepak bola seperti Raul Gonzalez, Iker Casillas, saya suka karena mereka adalah pemain yang hebat dan tidak pernah atau jarang tersandung masalah kontroversial seperti itu. Dan mereka pun sangat hebat di lapangan, termasuk Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan. Mereka adalah pemain hebat yang juga membanggakan Indonesia seperti itu. Sempat jadi pemain timnas kan mereka. Iya. Walaupun mungkin belum bisa juara ya kemarin Indonesia, cuma ya istilahnya memberikan harapan lah. Berarti emang pencinta bola juga ya Mas ya? Iya, seperti itu. Sudah pernah nonton di stadion? Kalau stadion belum pernah. Iya, tapi punya keinginan sih. Iya, kapan-kapan kita nonton lah di sana. Yang penting aman. Karena saya takutnya itu kerusuhan seperti itu. Jadi saya agak takut kok di stadion. Aman lah ya. Iya. Luar biasa ya. Yes, itu. Oke, mungkin terakhir sebelum stand up komedi ya. Apakah ada pesan-pesan untuk pemirsa Trimono juga podcast Pak dari Mas Nosi? Iya, untuk pemirsa Trimono podcast ya, saya hanya ingin memberikan motivasi supaya teman-teman dalam bekerja di bidang apapun, entah guru, dosen, karyawan swasta, PNS ataupun sebagainya, jalanilah pekerjaan yang teman-teman sedang kerjakan, lakukan dengan amanah, jujur, disiplin, dan juga demi prinsip hidup teman-teman. Artinya entah demi mencukupi keluarga teman-teman atau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya teman-teman seperti itu. Ya, kok dari saya seperti itu. Yang penting semangat dan bekerja, dan jangan lupa andalkan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Ya, oke. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Nosi ya. Terus juga ada pengalaman-pengalamannya yang tentunya sangat baik untuk kita petik ya, kita ambil positifnya ya. Dan mungkin pesan dari Nosi tadi yang menjadi penutup ya di statement ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan tinggalkan video ini dulu, karena di akhir masih ada penampilan stand up komedi dari Mas Nosi ya. Iya. Gitu ya. Dan ya sebagai penutup nanti penampilan stand up komedi itu, dan untuk statement ini kita akhiri saja Mas ya. Iya. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang berkenan mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga kita bisa mendapatkan hal positif dari tayangan ini ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Nosi yang berkenan hadir di studio Trimono podcast ini ya. Terima kasih ya Mas ya. Semoga, terima kasih juga Mas. Oh iya. Semoga sukses dalam pekerjaan. Amin. Dalam mencari jodoh. Amin. Dan dalam YouTube. Iya, sukses juga Pak untuk YouTube-nya. Kapan-kapan kita kolaborasi ya. Siap Pak. Oke teman-teman, saya akhiri statement ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.